semuanya, perkenalkan saya Anggun Ayudia Novitasari dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023. Dan pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat isi esai saya yang berjudul Pengaruh Kedatangan Bangsa Barat Terhadap Pola Pendidikan Tradisional di Indonesia. Esai ini saya susun dengan bantuan AI sebagai alat pendukung, tetapi seluruh analisis pemahaman materi serta penulisan akhirnya tetap saya olah sendiri berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang saya gunakan. Baik, langsung saja pada bagian pendahuluan. Sebelum bangsa barat datang, Indonesia sudah memiliki sistem pendidikan yang mapan dan sesuai dengan budaya lokal. Lembaga seperti pesantren di Jawa, surau di Minangkabau, dan Munasah di Aceh menjadi pusat transmisi ilmu agama, moral, dan nilai-nilai sosial. Pendidikan tradisional ini tidak hanya mendidik soal agama tetapi juga membentuk karakter, etika, serta identitas masyarakat Nusantara. Namun kedatangan bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan terutama Belanda membawa perubahan besar kolonialisme. Kolonialisme memperkenalkan model pendidikan baru yang disusun berdasarkan kebutuhan administrasi kolonial, sehingga pola pendidikan tradisional mulai terdesak dan mengalami berbagai macam tekanan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, saya menggunakan beberapa jurnal ilmiah yang menjelaskan dinamika pendidikan Islam dan perubahan sosial di masa kolonial. Misalnya yang pertama ada jurnal Kasni 2024. Nah, di jurnal ini menegaskan bahwa kolonialisme membatasi ruang gerak pendidikan Islam. Kemudian kedua ada Nofrandianti 2024 menjelaskan perkembangan pendidikan Islam dari masa awal sampai masa kolonial dan reformasi. Kemudian, Jurnal Nurmala 2024 menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia mengalami perubahan besar akibat kolonialisme termasuk dalam aspek pendidikan. Kemudian yang terakhir ada Iskandar 2022 membahas secara detail kebijakan Belanda yang menekan pesantren. Baik, langsung saja pada bagian pembahasan. Yang pertama, pendidikan tradisional sebelum kolonial. Pendidikan sebelum kolonial bersifat komunitas sederhana dan berpusat pada guru atau kiai. Sistemnya fleksibel, tidak berjenjang, dan bertujuan membentuk moral serta adab. Santri belajar melalui metode sarogan, wetonan, dan holakoh. Dengan karakter seperti ini, pendidikan tradisional menghasilkan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati dan dekat dengan rakyat. Kemudian yang kedua, perubahan saat bangsa barat datang. Masuknya bangsa barat membawa beberapa perubahan besar. Yang A, munculnya pendidikan formal ala Eropa. Belanda mendirikan sekolah seperti HIS, ELS, HCS, dan hingga MULO. Sistem ini tersusun dengan kurikulum, evaluasi, dan jadwal belajar yang ketat. Namun tujuan utamanya adalah untuk mencetak tenaga kerja untuk kepentingan pemerintah kolonial. Kemudian B, ada pembatasan pendidikan tradisional. Salah satu kebijakan yang terkenal adalah Wild School Ordonancy pada tahun 1932 yang mewajibkan izin untuk sekolah non-pemerintah, sehingga pesantren dan surau semakin dibatasi ruang geraknya. Selain itu, materi pendidikan Islam yang dianggap membangkitkan perlawanan diawasi ketat. Kemudian C, misi penyebaran agama melalui sekolah misi. Portugis dan Belanda juga membangun sekolah misi Kristen yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai media penyebaran agama dan budaya Eropa. Kemudian yang ketiga ada adaptasi dan perlawanan pesantren. Walau mendapat tekanan, pendidikan tradisional tidak hilang. Justru dari tekanan itu muncul dua gerakan perlawanan dan pembaruan. Yang pertama ada perlawanan kultural muncul dari pesantren yang menanamkan semangat anti penindasan. Banyak tokoh pergerakan nasional berasal dari pesantren. Kemudian, pembaruan pendidikan modern dilakukan oleh tokoh Islam seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah yang memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum. Kemudian, setelah kemerdekaan, pesantren dan madrasah mulai diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian, yang keempat, dampak jangka panjang. Kedatangan Barat memiliki dampak positif dan dampak negatif.
Di antaranya dampak positifnya, Indonesia mengenal sistem modern seperti kurikulum, jenjang kelas, dan sekolah formal. Kemudian muncul kesadaran baru tentang pentingnya pendidikan. Kemudian lahirnya madrasah modern dan organisasi pendidikan Islam progresif. Dan selain ada dampak positif, juga ada dampak negatif. Dampak negatifnya diantaranya yaitu lembaga pendidikan tradisional mengalami marginalisasi. Kemudian terjadi dualisme pendidikan, sekolah barat versus pesantren. Kemudian beberapa tradisi pendidikan lokal hilang atau melemah. Kemudian yang terakhir ada penutup. Secara keseluruhan, kedatangan bangsa barat merupakan titik perubahan besar dalam sejarah pendidikan Indonesia. Model pendidikan tradisional yang berbasis agama dan komunitas mulai digantikan oleh sistem modern kolonial yang lebih terstruktur tetapi syarat kepentingan. Meskipun demikian, pendidikan tradisional tidak menyerah begitu saja. Melalui adaptasi dan perlawanan, pesantren dan lembaga sejenisnya tetap bertahan sampai sekarang, bahkan menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa pengaruh Barat bukan hanya menghadirkan tekanan tetapi juga memicu transformasi yang kompleks dalam perjalanan pendidikan bangsa Indonesia. Baik, sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Selamat bertemu di video yang selanjutnya.